Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah taala di dalam kajian rutin kita, pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin. Bersama dengan Masjid At-Taqwa, kita akan bersama-sama mempelajari lanjutan tentang bab adabud doa, yakni tentang adab-adab di dalam berdoa agar doa yang kita panjatkan ini menjadi ijabah dan menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu perlu kita camkan baik-baik bahwa doa, ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, jadi doa itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, kalau kita melihat dan meyakini bahwa doa merupakan bagian ibadah, maka kita tidak lagi hanya melihat pengaruh dari doa itu semata. Ya, kita tidak hanya melihat pengaruh dari hasil ibadah itu semata, tidak hanya melihat pengaruhnya saja. Ya, tidak melihat pengaruhnya saja. Artinya apa di sini? Artinya seringkali bahkan mungkin banyak, kebanyakan orang di dalam doa itu dia tidak melihat kedudukan doanya, tapi dia melihat apa? Hasilnya. Ini yang kadang-kadang
Ada orang merasa rugi di dalam doa ketika hasil doanya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini kekeliruannya. Ya. Jadi ketika orang di dalam berdoa itu hanya seputar hasil doa, maka satu saat dia akan berhenti dari doa dan meninggalkan doa. Apabila ya hasil doa yang didapatkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena nggak setiap doa yang kita panjatkan itu persis seperti yang kita inginkan. Nah, ini nanti satu saat perlu kita pelajari kenapa kan gitu. Ya, katanya Allah itu memerintahkan kita dan menjamin memberikan apa? Mengijabahi, mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku maka aku pasti akan memenuhi apa yang kamu. Nah, di mana letak dikatanya Allah itu memenuhi janji? Nah, di situ kita dituntut untuk mempelajari kalimat-kalimat seperti ini. Makanya diperhatikan di ayat-ayat itu kadang-kadang orang tidak melihat secara keseluruhan ayat, namun hanya yang dibutuhkan. Hanya yang dibutuhkan. Ini. Nah, seringkali demikian. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari hadis tentang bahwa doa itu merupakan ibadah, maka di dalam doa itu seorang muslim tidak pernah dirugikan oleh apapun. Seandainya pun doanya itu tidak dikabulkan, dia tidak akan mengalami kerugian dengan tidak terkabulnya doa. Kenapa? Karena ketika dia berdoa itu dia sudah mendapat pahala. Kalau waktu doa itu dia ikhlas karena Allah. Karena doa itu merupakan ibadah. Sama dengan ini loh Pak. Kalau kita itu ngajak orang, nah sekarang ngajak orang, ya. Kalau kita ngajak orang itu melihat hasil, seperti berdakwah begini, ngelihat hasil, maka satu saat kita akan tinggalkan dakwah. Akan kita tinggalkan dakwah itu apabila dakwah itu tidak apa? Harapannya tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga ini yang menjadikan banyak kita di antara kita itu gak tahan lama kalau ngajak orang itu. Ini seringkali macet di tengah jalan. Makanya saya bikin guyon itu, sing diajak durung tobat, sing ngajak malah sudah tobat. Ya. Sing diajak belum tobat, yang ngajak sudah tobat duluan. Nah sekarang kemana? Kamu kok gak ngajak istrimu aja? Tobat mas. Sepujuku gak kena ditantang, tobat. Nah, yang diajak belum tobat, yang ngajak sudah tobat duluan. Ini artinya apa? Dia tinggalkan dakwah karena hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal nilai doanya itu di mana? Nilai dakwanya di mana? Ketika kita mengajak itu dapat pahala kita. Pahalanya di dalam dakwah itu ketika kita mengajak. Saya dipahami seperti kita nasihati anak contohnya. Kan nggak setiap nasihat kita mesti digubris sama anak, betul? Nah kalau kita ngelihat hasil akan ditinggalin jarno aja. Kenapa? Nggak mungkin direken kita, nggak mungkin diabaikan, nggak mungkin diperhatikan, nggak mungkin disambut, nggak mungkin ditaati. Akan kita tinggalkan dakwah ini. Padahal nilai daripada pahala di dalam dakwah itu ketika apa? Mengajak. Dan tugas kita bukan memberi hidayah. Saya ulangi, tugas kita bukan memberi hidayah, tapi tugas kita itu mengajak.
Tugas kita itu ngajak, bukan memberi hidayah. Lah, pemberian hidayah di dalam hati seseorang itu wilayahnya Allah. Makanya para nabi tahan pukul. Ya, para nabi itu bertahan di dalam masalah tersebut. Bertahan dalam masalah tersebut. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka ini tidak boleh, harus dipahami, ya, harus dipahami apa sih yang disebut dengan doa. Sehingga nanti ketika seandainya doa, hasil doa nggak sesuai dengan diharapkan, jangan berhenti dari doa, karena doa itu sendiri sudah merupakan ibadah. Dan kalau tidak dikabulkan harus ada evaluasi. Bukan Allahnya yang disalahkan, bukan tahajudnya yang disalahkan. Ya, tahajudnya kadang-kadang ya umat-umatan. Ya, pasal masalah aja kadang-kadang kita itu serius pada Allah. Nah, selamanya kan jarang kita ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi akhirnya kita mendekat kepada Allah itu suka-suka gitu. Suka dekat ya dekat, kalau enggak begitu dibanting sama Allah baru dekat lagi gitu kan, gitu manusia itu. Jadi bantingi terus. Iya, karena itu bagian dari nasihat dari Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam pelajaran tarikh ya, itu Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau udah gak keterlaluan. Tidak mungkin orang melakukan salah langsung diadab Allah, itu tidak mungkin, Pak. Bila orang diadab oleh Allah itu berarti sudah melebihi batas. Tidak mungkin Allah mengadab dengan dolim, itu tidak mungkin. Allah sudah menjelaskan Allah tidak akan mendolimi, wa malid dolimina, ya, dan Allah tidak akan mendolimi para hamba-hambanya. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang diberikan sanksi oleh Allah Ta'ala, itu sudah melebihi batas. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi yang terakhir kemarin adalah al-ijtihadu fid doa. Adab doa yang keberapa kemarin? Keempat adalah bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, ikhwas kalian, al-ijtihadu fid doa, bersungguh-sungguh di dalam doa itu tergantung dari nilai kebutuhan seseorang. Ya, bersungguh-sungguh di dalam doa tergantung dari nilai kesungguhan, nilai kebutuhan seseorang. Artinya apa? Artinya bahwa kalau sesuatu yang diminta itu sesuatu yang dinilai berharga, yang dianggap berharga, maka biasanya apa? Diikuti dengan doa yang sangat serius. Kalau sesuatu itu dianggap berharga. Ini. Nah, nilai dari sesuatu ini yang menjadikan orang itu al-ijtihad. Sehingga disinilah bagaimana cara untuk meningkatkan ijtihad, menuntut kita agar kita bisa serius, bisa sungguh-sungguh di dalam doa. Ya, bagaimana caranya bisa mendatangkan sifat ijtihad ini, sifat sungguh-sungguh, sifat serius di dalam doa. Yang pertama itu adalah hajat. Di dalam doa itu kita butuh kepada Allah. Ini kita butuh kepada Allah. Yang kita minta itu bagian dari kebutuhan. Kalau orang memandang bahwa sesuatu yang diminta kebutuhan, maka dia akan serius.
Maka kita di dalam doa-doa kita itu apakah? Nah, apakah yang kita minta itu bagian kebutuhan kita atau tidak? Itu persoalannya. Seperti Allah berikan aku istiqomah. Loh, orang itu butuh istiqomah tak? Apa orang itu butuh istiqomah tak? Sehingga nanti orang serius di dalam doa ketika minta istiqomah, minta kesabaran, minta ketakwaan. Ini membutuhkan, jadi kekuatan doa itu dari hati kita itu memandang, menempatkan yang kita minta itu kebutuhan atau bukan. Kan sudah saya sampaikan Pak, orang kalau datang tanpa ada kebutuhan dengan bertamu dengan adanya kebutuhan itu beda. Sampai kepingin rumah saya atau ke rumah si fulan, tidak ada kepentingan ya, kecuali cuma dileto aja gitu ya. Dengan adanya kebutuhan kepada itu tuan rumah itu beda rasanya. Ya, apa perbedaannya Pak? Perbedaannya kalau kita bertamu adanya kebutuhan, dengan bertamu dengan adanya tidak ada kebutuhan, itu bedanya di mana? Kalau kita bertamu ada kebutuhan itu ada sebuah harapan yang kuat. So, gitu loh. Ada harapan yang sangat kuat. Ono sing diharapkan soalnya. Itu yang menjadikan bagian kekuatan doa. Ada yang diharapkan. Yang pertama. Yang kedua, agar doa itu bisa kuat, agar doa itu bisa sungguh-sungguh apa? Kita yakin yang kita minta itu memiliki yang kita butuhkan. Kalau jenengan njaluk tolong wong iki sampean gak yakin piye? Nah, sampean kate njaluk tolong utang nang saya tapi ndelok modele tok koyo melarat ngene wong iki. Ada kekuatan di situ? Enggak ada. Kekuatan itu kalau kita yakin yang kita minta tolong itu punya sesuatu yang kita butuhkan, yang kita minta. Dia punya dan dia mampu memberi. Itu kuat di dalam doa itu. Nah, ini yang kadang-kadang hilang Mbak dari hati kita. Yang pertama adanya kebutuhan, kita kurang butuh sehingga doanya biasa aja. Makanya saya bilang doa orang yang sehat dengan orang ketika sakit sama apa enggak? Beda. Kenapa? Karena yang sakit butuh sembuh dia. Orang yang sehat minta sehat itu enggak terasa, tapi orang sakit minta sehat itu beda kekuatannya. Juga dipahami? Orang sakit ketika minta sehat itu kuat doanya. Orang sehat minta sehat, ya padha karo sampean gak ngelak dikawani ngombe piye. Gak butuh. Ketidakbutuhan itu yang menjadikan doa itu lemah. Saya paham? Makanya kalau mbak sampean sing ekonomi lancar, awake sehat, kapan penting kok hidayah, kapan penting. Kapan itu mendungan itu ya sebagai kayak syarat aja lah. Iya, makanya Allah ingatkan. Jadi kadang-kadang Mbak, kesalahan kita dalam beribadah bukan sholat yang salah, ndungoni yang salah. Ya, kadang-kadang doanya kita habis sholat ya sedikit ala kadarnya, bahkan kadang-kadang zikir itu disambil WA gitu. Ini yang sangat tidak beradab gitu. Istighfar sambil WA, astagfirullah, la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullah. Enggak benar sudah. Jelas ya? Itu sering saya lihat di masjid-masjid. Ya kalangan kita mendengar adzan sambil WA. Allahu akbar isi langka iso nyambung dan sakit nyambung. Bagaimana jenengan mendengar gini loh. Padha karo kuping ngrungokno, moto ndelok, terus tangan kerja iku piye? Yang fokus yang mana?
Padahal Allah Ta'ala mengingatkan di dalam doa itu, fadkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi kalau kita melibatkan Allah, maka sebutlah nama Allah dan beribadahlah kamu kepada Allah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Kalau begini tadi gimana? Sampe ngrungokne adzan ambek campur WA. Piye, Pak? Krungu, iya krungu, tapi jawab enggak mesti. Karena kita fokus di mana fokusnya? Dengan adanya atau menyelami, menghayati makna WA. Hal-hal yang kelihatannya sepele begini, ini kalau diremehkan nanti merantau, Pak. Merantau yang lain, akhirnya dikir pun tidak penuh dengan konsentrasi. Gak sok ngerasa aku ini sedang baca apa ya ora kroso. Nanti merantaknya di mana? Pas ngaji pun blank. Siapa yang ngereken? Nah, itu sudah bagian dari penyakit-penyakit yang tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Enggak patut demikian, karena dia meremehkan apa yang harus dikerjakan sebenarnya. Nih pun ya. Nah di dalam supaya mendatangkan ijtihad, seorang muslim di dalam berdoa, pertama dia harus merasa butuh dengan apa yang dia minta. Seperti ya Allah, aku minta kepadamu ilmu. Ya serius minta ilmu. Ya, kebutuhan kita kepada ilmu itu kayak apa? Kebutuhan kita kepada ilmu itu kayak apa? Benarkah ilmu itu sangat berharga? Nah, itu baru sungguh-sungguh nanti nampak. Itu yang pertama ya, adanya sebuah kebutuhan. Yang kedua apa tadi? Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki yang kita butuhkan dan mampu memberi apa yang kita minta. Yakin bahwa Allah memiliki, sang pemilik apa yang kita butuhkan dan mampu memberi apa yang kita minta. Yakin dengan dua hal itu. Allah mampu memberi, mampu memberi. Itu nanti serius di dalam doa. Memiliki sebuah, dan itu kalau sudah yakin, saya yakin Allah memiliki yang saya butuhkan dan saya yakin Allah mampu memberi, itu mendatangkan sakinah di dalam doa. Itu nanti jalan yang membuka tawakal, yang mengantarkan ke sifat tawakal, pasrah. Kenapa kok pasrah? Allah memiliki sesuatu, Allah memiliki segala-galanya dan Allah mampu berbuat segala-galanya. Sudah tawakal kita. Ini nanti sungguh-sungguh. Baik. Yang kelima, sekarang kita lanjutkan adab doa yang kelima. Adalah apa? At-takrir. Diulang-ulang. Ya. Mengulangi sebanyak 3 kali di dalam doa. Kalau dipandang doa itu sangat penting. Doa sangat penting. Contoh untuk orang tua, untuk anak-anak yang soleh, untuk keteguhan hati, ini perkara-perkara penting. Maka Nabi membiasakan, beliau Nabi SAW itu membiasakan doa apabila sangat penting itu diulang sampai 3 kali. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya. Dia berkata, falamma qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu. Setelah Rasulullah SAW selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya. Tsumma da'a alaihim, kemudian mendoakan kejelekan, ya, atas orang-orang kafir. Jadi doa jelek itu
boleh dalam satu kondisi. Enggak setiap kejelekan orang mesti selalu didoakan jelek, enggak. Jadi ngelihat kronologis biasanya Nabi itu kalau mendoakan jelek itu wis kebangetan kelakon kedolimannya itu. Sudah kebangetan dan terbukti dolimnya gitu. Seperti ketika ada seorang Bani mana itu yang minta dikirimi ahli Quran, akhirnya dipilihkan 10 sahabat yang ahli Quran, yang pilihan semuanya. Begitu sampai di tempat dibantai 10 sahabat ini, dibantai. Akhirnya Nabi apa? Mendoakan mereka dengan doa kejelekan. Ya, terbukti Pak, terbukti dan sudah di luar batas kedolimannya. Nah, kula biasanya kan diganggu wong mungkin langsung kunut nazilah. Ya, kayak diganggu wong kunut nazilah. Kita tuh gampang sekali apa? Kunut nazilah. Iya. Apalagi sekarang musim mubahalah. Waduh, masya Allah. Dikit-dikit mubahalah. Sampai nih siap teman dah mubahalah. Soalnya sering delok ngaji sing misu-misu. Ngaji nang YouTube sing temen. Ngaji niku toko awal sampai akhir di sini misu-misu doa. Nah, ngaji ini sing ndi gitu. Akhirnya sampean dadi wong semangat gak duwe ilmu. Itu ajinya. Ya kita doakan memang. Kita doakan. Boleh mendoakan kejelekan kalau itu tadi satu apa? Orangnya kedolimannya itu sudah melampaui batas. Ya. Melampaui batas. Maka dia boleh doakan dan terbukti gitu loh Pak. Kalau ya kira-kira begitu sih kira-kira belum menentukan kenyataannya kok sudah apa? Bisa dipahami Pak. Awas hati-hati dong ya. Bukan tidak boleh. Seperti ketika makan. Ketika makan Nabi ada orang makan dengan tangan kiri. Diingatkan oleh Nabi, Pak, makan dengan tangan kanan. Lalu orang itu nolak itu dengan keangkuhan dan kesombongan. Aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Dengan angkuhnya kata Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, semoga Allah menjadikan kamu tidak bisa makan dengan tangan kanan. Spontan tangan kanannya langsung lumpuh. Nah itu. Jadi ada mekanismenya mendoakan apa? Kejelekan itu. Intinya dibolehkan, tapi ada mekanismenya. Tidak setiap kejelekan itu selalu perbuatan orang jelek itu selalu didoakan dengan. Kenapa? Fakta banyak sahabat-sahabat yang didolimi, yang disakiti, dan Nabi pun disakiti dan tidak mendoakan kejelekan. Tapi begitu ada 10 sahabat yang ahli Quran dibantai sampai habis, ini sudah melampaui. Ditambah lagi, ini permintaan mereka, ini pengkhianatan namanya. Dan terbukti. Ya, mari kita lihat. Jadi suatu saat ketika Nabi selesai sholat, dia angkeraskan suaranya dan berdoa. Ini karena doa yang sangat besar, maka sahabat-sahabat pun mendengarkan suara doa itu. Wa kana idza da'a tsalatan. Ya. Dan apabila beliau berdoa, beliau ulang sebanyak 3 kali. Ya. Wa idza sa'ala tsalatan. Dan apabila beliau meminta sesuatu, maka beliau meminta sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa, ini doa kehancuran bagi suatu kaum. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ini doakan kejelekan itu begitu. Ya Allah, kuserahkan dia kepadamu. Kalau kita kurang mantap itu. Ya Allah, tenggelamkan. Hancur.
Kita ini tukang kuli bangunan bagian untuk ngebruin. Makanya apa namanya, banyak. Jadi dakwah di dalam Islam itu Pak nggak cukup bondo semangat dan keberanian. Ya, tidak hanya yang dibutuhkan dalam dakwah itu bukan cuma apa, semangatnya tinggi dan berani, bukan cuma itu. Ilmu yang kita sampaikan ini ilmu bukan. Jelas ya. Makanya kita lihat para nabi, para rasul, masya Allah. Nah, kalau kita dakwah sebagaimana kalau kita lihat nabi, makanya ada ayat sampai nabi pun diingatkan oleh Allah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fala tasta'jil lahum. Muhammad, bersabarlah kamu seperti sabarnya orang-orang yang telah diberi keteguhan, yakni ulul azmi, para nabi dari para rasul itu. Nabi Nuh, kamu lihat sabar seperti sabarnya Nabi Nuh. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Ibrahim. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Musa. Sabarlah kepada sabarnya Nabi Isa. Sabarlah seperti mereka. Dan jangan tergesa-gesa mendoakan siksa pada mereka itu. Itu diingatkan oleh Allah. Nah gitu loh Pak. Jangan tergesa-gesa mendoakan apa? Siksa. Saya coba gini loh Pak. Saya jujur ya, membutuh terus no. Mumpung kita belum lanjutkan. Sekarang gini, kalau ada orang mendolimi kita, ya, apalagi kalau mungkin 2 kali dolim, ya 2 kali dolim, di dalam hati kita itu Pak lebih seneng di wong iku oleh hidayah ambil oleh siksa. Ya tak takon ini. Orang itu diberi hidayah sang jadi yang baik atau dia itu dihancurkan oleh Allah. Atiku lambek sampean luwih seneng ndi? Ya sing ngono lho. Iku ketok sampean iki pendidik atau bukan, iku ketok sampean iki. Di situ kelihatan. Jadi kalau ada orang nyakiti kita itu lebih seneng apa? Dia disiksa oleh Allah daripada dapat iki elek sampean iki duduk pendidik, sampean iki penjagal sampean iki gitu loh. Kelihatan dari sini sudah. Siapa kita? Paham ini? Dari sini kelihatan kita. Jadi kalau ada opsi 2 pilihan, kita milih yang mana kira-kira? Orangnya selamat dan dapat hidayah, lu wong koyo ngono, lu ngono, gak terima malah, Bang. Wong koyo ngono kok malah. Ya sama dengan kalau ada pencuri ketangkep disangoni sama wong suruh pulang, ambek dikaploki anak ndi? Nah nanti dikaploki. Mas mari maling disangoni, kena oleh aku ngono Pak. Iya, jadi kita ini bukan tipe-tipe, ya bukan tipe-tipe penerus Nabi kita ini, bukan tipe-tipe pewaris para. Iya, yang baca cocok nih tukang jagal itu tadi kita ini. Iya, maka dari situ kelihatan siapa kita. Kelihatan. Ya. Sementara kalau kita lihat para nabi, para rasul lebih mendoakan hidayah daripada mendoakan siksaan. Hidayah. Coba kalau jenengan sebagaimana yang Nabi SAW alami ketika berdakwah di Taif, ya, mendatangi 2 tokoh besarnya dengan harapan supaya mereka mendapat hidayah, tambah berbalik tidak karu-karuan. Nabi dilempari dengan batu berdarah-darah sampai pingsan. Begitu bangun dari pingsan, Allah kirim malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan tahuan, di balik gunung itu Muhammad ada malaikat yang sudah disiapkan Allah untuk membantu. Coba kamu lihat ke arah gunung sana. Akhirnya kelihatan malaikat menjaga gunung itu. Jadi menjaga gunung itu malaikat, bukan mak lampir ya. Ada malaikat penjaga betul, tapi malah malaikat, bukan mak lampir. Nah, ini kita ini kacau kabeh akidah ini. Nah begitu nampak di sana malaikat, malaikat mengatakan, ya Muhammad, saya diutus oleh Allah untuk kepadamu, dan kami melihat apa yang diperlakukan oleh kaummu
kepadamu, maka perintahkan kepada kami. Apakah kamu perintahkan kami untuk mengangkat gunung? Aku hancurkan mereka dengan gunung ini. Nenek kula mbak sampean tadi oke. Tuh kelihatan sekali mutu kualitas iman kita sangat kelihatan dari sini. Iya, itu yang bantu bukan manusia loh. Bukan manusia, malaikat yang bantu. Nah kalau kita di zaman kita duwe kemampuan ini, entek pak musuh ini pak, entek musuh kita itu. Iya. Gak cocok dikit doa, gak cocok dikit, masya Allah. Bukan tidak boleh, boleh kapan saatnya dan sudah terbuktikan dan ini perlu penjelasan. Ya, bukan tidak boleh sama sekali. Nah, pun ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Baik, kemudian yang keenam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW berdoa, apabila berdoa, karena sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami minad du'a wa yada'u ma siwa dzalika. Ya, Rasulullah SAW itu sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat maknanya. Singkat dan padat. Nah, yang dimaksud singkat padat itu doanya tidak terlalu panjang, tapi menyangkut semua permasalahan. Makanya ada doa di dalam surah Al-Baqarah 201 itu, saking simpelnya maka disebutkan ada yang menamai doa sapu jaga. Simpel doanya. Ya. Nah itu semua Rabbana atina fid dunya hasanah itu menyangkut semuanya, soal rezeki, keamanan, ketenangan, kesehatan, kesejahteraan, menyangkut semua itu. Nyangkut semua. Cuma kalau kita doa itu kan gak enak ya gitu kan. Ya apa tidak? Gak enak, akhirnya diteliti, ya Allah belonjoku kurang, ya Allah SPP kurang. Akhirnya diteliti tinggal situ nih. Ya. Nabi suka berdoa simpel tapi hatinya makanya kuat. Ini loh, melatih antara lisan dengan hati selalu nyambung. Kita belum terbiasa demikian. Melatih antara yang diucapkan dengan yang dirasakan tuh nyambung. Nih. Ya, jadi itu yang dibiasakan oleh Nabi, dan beliau tidak berdoa dengan yang selain itu. Yang gak dibutuhkan gak usah doa, gak usah diminta yang gak dibutuhkan. Ya, makanya Nabi disebutkan kalau kita lihat doa-doa Nabi itu jarang, doa Nabi itu panjang, jarang sekali. Sama dengan nasihat Nabi. Coba jangan lihat hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi itu rata-rata bisa dikatakan 90% itu singkat-singkat, pendek-pendek, kecuali kisah. Kecuali kalau menceritakan apa? Sebuah kisah. Tapi kalau berupa nasihat, simple nasihatnya Nabi. Sederhana. Ada datang kepada Nabi, ya Rasulullah berikan aku nasihat yang apabila nasihat itu aku amalkan, aku bisa masuk surga.
Napa Nabi? La takdzub. Lah mek ngono tok ya. Jangan marah. Kata jangan marah itu artinya apa? Jangan turuti kemauan marahmu. Bukan marahnya yang dilarang. Marah itu boleh. Jelas? Marah tidak dilarang. Yang dilarang itu nuruti kemauan marah. Makna la taghdab itu bukan maknanya jangan marah, begitu bukan, tapi jangan kamu ikuti kemauan marah. Karena marah itu kebutuhan, tidak bisa orang tidak marah itu, Pak. Saya ketibaan nih. Dan yang dikatakan orang sabar itu bukan orang yang tidak marah. Loh, muring-muring, loh, muring-muring, kadang-kadang nggak boleh marah. Siapa bilang nggak boleh? Marah itu boleh. Yang tidak boleh apa? Nuruti kemauan marah. Kenapa? Itu bahaya soalnya. Itu kalau makanya Nabi mengatakan simpel sekali. Kemudian orang datang lagi, ya Rasulullah, akhbirni alal Islam, beritahukan kepadaku tentang satu kalimat di dalam Islam ini. Ya, la as'aluhu ghairaka, dan aku nggak butuh bertanya lagi dengan orang lain, cukup denganmu saja. Apa yang harus saya lakukan dalam Islam? Nabi mengatakan apa? Kul amantu billah tsumma istaqim. Simple. Ucapkan aku beriman kepada Allah dan kamu istiqomah dengan ucapan, konsekuen dengan ucapan itu. Simple, Pak. Tapi nek ini diterjemahno, Pak. Padha karo kula mbek sampeyan iki lho. Akad nikah niku berapa menit? Sampeyan mengucapkan qabil tu, ngono niku berapa menit? 1 menit selesai. Nek gak diulang sama penghulune. Gitu? Lagi mboten? Saya terima nikahnya Endang dengan mas kawin, cincin, ya, tunai. Mari bisa, sah, mari bisa. Gak sampai 1 menit. Lah untuk mentafsirkan qabil tu ini butuh berapa lama? Untuk mentafsirkan ini, konsekuen dengan ucapan ini loh, berapa lama? Ya, seumur pernikahan panjenengan itu. Itu gara-gara qabil tu sampean gelem dipindah rono nyambut gawe budal sop itu gara-gara qabil tu kuwi. Lho nggih mboten? Nang masjid langkung gopo mulai itu gara-gara qabil tu. Ngaji gak gelem suwe-suwe gara-gara qabil tu kuwi. Suwe titik telepon soalnya. Lah ya Anda? Digoda perempuan lain gak mau kalau ada orang. Nah itu gara-gara apa? Qabil tu. Nek ana uang. Nah itu gara-gara qabil tu. Menafsirkan makna qabil itu berapa lama? Loh gitu. Makanya kalimat amantu billahi mustaqim itu simpel ngomongnya. Aku beriman kepada Allah. Lah sing panjang apanya? Konsekuensinya. Simpel. Makanya doa Nabi itu simpel. Seperti Nabi minta tentang 3 hal. Ya ini sangat bagus sekali gitu ya. Gimana? Doanya itu yang 3 hal itu. Bukan, yang satunya lagi Allahumma qsim. Kok lali ngeten ya. Jadi Nabi minta diberikan ke Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'asi wa aslih li akhirati alladhi fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku. Ya, perbaikilah urusan agamaku. Kenapa? Karena di dalam agama itu penjaga semua urusanku. Minta urusan agamanya diperbaiki oleh Allah. Kenapa? Karena semua urusan ini itu akan terjaga dengan agama yang baik. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah urusan duniaku. Urusan dunia itu meliputi apa saja?
semua yang kita dalam kehidupan ini, masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan bertetangga, ekonomi, semuanya. Ya Allah, perbaiki urusan duniaku. Kenapa? Allati fiha ma'ashi, karena di dalam dunia itu tempat hidupku. Ya, karena di dunia itu tempat aku hidup. Wa aslih li akhirati, dan perbaiki urusan akhiratku, karena di dalam akhirat itu tempat kembaliku. Simpel, nyangkut semuanya. Udah ya. Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh adalah ya, an yabda ala da'i, ya, dianjurkan bagi orang yang berdoa itu untuk memulai binafsihi, mendoakan dirinya sendiri. Apabila kita hendak mendoakan orang lain, itu dimulai dari dirinya sendiri. Dan Al-Quran sudah mengajarkan itu secara otomatis, Pak. Doa-doa di dalam Al-Quran itu semuanya mengajarkan yang demikian. Untuk diri sendiri baru orang lain. Contoh di dalam doa, kita lihat surat Al-A'raf ayat 151. Sudah ketemu? Surat 7 ayat berapa? 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Iya. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Ini doa. Jadi mendoakan dirinya baru mendoakan saudaranya. Kemudian di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 10. Ya. Surat Al-Hasr surat 59 ayat 10. Ini doa untuk diri sendiri dan doa untuk saudara-saudara yang beriman. Ya. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajir dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Kemudian yang terakhir surat Ibrahim ayat 41, surat 14 ayat 41 juga demikian. Ya, juga demikian. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ayat surat 14 ayat 41. Iya. Ya Tuhan kami,
ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari. Nah, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, diceritakan oleh sahabat Ka'ab, diceritakan oleh sahabat Ka'ab, oleh Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Apabila Rasulullah ingat, Masya Allah ini, apabila Rasulullah itu ingat kepada seseorang, jadi ikhwan-ikhwannya dari sahabat-sahabatnya, dari kaum muslimin ini, dia ingat seseorang, maka beliau mendoakannya. Maka beliau, nah ini perlu dibiasakan nih Pak, ingat orang tua atau menyebut orang tua. Pas kadang-kadang orang cerita itu kan kadang-kadang menyebut orang yang sudah meninggal. Coba dibiasakan ya, begitu menyebutkan, menceritakan orang tua diawali dengan apa? Mendoakan mereka. Dibiasakan coba ini. Karena kepedulian kita, dan kita belum bisa balas budi apa-apa kecuali doa ini. Dan nanti amal-amal yang lain. Ini bagian dari kesolian, tanda-tanda kesolian seseorang. Tanda-tanda kesalahan seorang itu dari sini, salah satunya ya. Dan ini Nabi membiasakan beliau demikian. Kalau mengingat saudaranya muslim, beliau apa? Mendoakan, tapi diawali dengan apa? Doa untuk dirinya sendiri ya. Mungkin pas bapak-bapak menceritakan saya kenal namanya Ustaz Abdul Rauf, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini doa kematian. Coba doa ya, doa. Baik, yang ke-8, yang ke-8 adalah memilih berdoa di waktu-waktu ijabah. Doa di waktu-waktu ijabah. Lah, waktu-waktu yang ijabah itu yang bagaimana? Kapan saja termasuk waktu yang ijabatud da'wat, termasuk waktu terkabulnya doa-doa. Ini penting. Kadang-kadang doanya bagus, waktunya enggak pas. Ya, kapan saja. Sekarang mari kita lihat. Yang pertama adalah nisful lail, di pertengahan malam, atau tepatnya di sepertiga malam. Nih, makanya kalau di sepertiga malam upayakan untuk bisa bangun berdoa. Tapi alangkah bagusnya kalau diawali dengan ibadah dulu. Belum kerja njaluk bayaran. Sampean kali kula nih. Iya, makanya kula mbek sampeyan iki, Bu, direnungkan yang betul-betul. Jaluke luwe akeh timbang kerjaan kula mbek sampeyan iki. Iya, kitanya seperti ini. Makanya kadang-kadang disentuh dengan masalah itu enggak sadar kita. Itu ngingetin kita. Gitu loh, Pak. Permintaannya tuh begitu banyak dan begitu, Masya Allah. Ya, dan kita selalu ingin apa yang kita minta itu pas dengan apa yang diharapkan. Persoalannya, pernahkah kita melakukan seperti yang diharapkan oleh Allah? Dulu kadang-kadang kami imbal balik. Pernahkah kita membayangkan, merenungkan, mengerjakan sesuatu seperti yang diharapkan oleh Allah? Ini renungkan gitu. Ya. Nah, sekarang ini yang pertama. Nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya ya. Yang pertama antara apa? Di antara sepertiga malam. Nah, yang kedua, bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Makanya kalau bisa bapak-bapak ditoto di grup kami,
Kami punya grup baru itu, Kaken grup. Saya itu kalau banyak grup itu tak buai kabeh, kurang manfaat tak buai. Nek kana manfaat sing dibahas apa masalah lontong gomek, share. Oh enak lontong gomek, wis gomek-gomekan kabeh. Sing situ lontong kupang, sing situ lontong cacak, sing situ lontong opo iki. Iki lho promosi apa Bukalapak iki wong ngene. Dibahas masalah itu kurang manfaat. Kok nanti sore apa maneh nyoba foto es krim share maneh. Woi ku enak komentar es krim. Kok ada cilik ae kula bisa ini. Kapan kayak gini terus berakhir ini? Bukan tidak boleh, tapi kan tiap hari kayak ngono kuwi lho urip niki. Sing dibahas iku kurang napa? Kurang bermanfaat. Timbangan nganggur itu mang ya, timbangan nganggur. Nah, daripada nganggur begitu baca Quran gitu kan. Itu diantara adzan dan. Nah, jadi ada grup baru ini, ada teman yang subhanallah, yang mudah-mudahan jadi amal solehnya. Itu selalu nge-share mengingatkan tentang jadwal waktu sholat. Dohor Sidoarjo jam sekian. Jadi sebelum dohor jarak beberapa 1 jam itu, katakan ini nanti ya. Jam 10:30 itu sudah masuk biasanya WA masuk itu dohor jam sekian, masya Allah. Itu apa Pak? Penting, kelihatannya sederhana. Tidak setiap kita itu menjaga waktu. Perhatikan, tidak setiap kita menjaga waktu. Sudah tahu ngerti waktu itu si anteng, si anteng ngoten niku. La haula wala quwata illa. Ini meremehkan. Khawatirnya apa? Nanti meremehkan Pak, pelan-pelan. Makanya sikap tergelincirnya hati itu dari hal yang kecil. Yang kecil. Pertama, kehilangan sholat sunnah. Gitu. Pertama, gak ngereken suara adzan pertama. Ngono aku dibahas, wis gak usah dibahas nek ngono hilang. Gitu. Syariat mendengar adzan hilang misalnya. Ya, setelah itu nek wis adzan gak patek kereken otomatis nanti merantak ke yang lainnya. Apa? Adusi kait adzan kait adus salat sunah piye? Hilang. Hilang sudah. Dan kita nggak merasa salah. Setelah itu apa? Kehilangan soft yang pertama. Jarang kita merebut soft pertama, nggak pernah kebagian, juga nggak merasa salah. 3 salah bisa. Gimana? Kalau kehilangan soft, kehilangan doa antara adzan dan hilang lagi, nggak susah lagi. Nanti penyabar kok. Kehilangan sekian banyak ketaatan itu hilang itu tenang kita. Sampai akhirnya apa? Kita terbiasa tertinggal rokaat itu udah biasa itu. Dan itu maksiat kalau tiap hari begitu. Maksiat. Perhatikan itu maksiat. Kenapa? Coba kalau jenengan seorang guru manggil anak jenengan tidak segera datang dan datangnya terlambat, apa yang Anda lakukan? Ayo. Gimana kira-kira? Itu tiap hari kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada temen ini masya Allah, dia tiap hari subuh kan, subuh itu jam berapa? Tadi lihat, masya Allah, jam segini sudah saya ngirim. Asar ya tiap hari Pak. Iya paling diingatkan cuma itu aja. Asar Sidoarjo sekian. Itu ya Allah, hati-hati. Artinya apa? Jaga waktu. Makanya Allah mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil. Jagalah sholatmu. Yang dijaga sholat itu apanya? Coba saya tanya ini. Satu, waktunya. Waktu dijaga. Artinya apa? Mestinya dikatakan menjaga waktu itu disiplin. Sehingga kalau kita menjaga waktu Pak, coba sekarang kita belajar. Saya nanti dohor saya harus dapat 2 rakaat atau 4 rakaat. Saya harus dapat antara adzan iqamah